warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Dasri pada hari ini pada tanggal 14 Desember 2020 akan melaksanakan praktek ujian UKIN di SD 17 Bukit Malintang. Saya dari Angkatan 4 Lokal J PPG 2020. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak bapak semua. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Anak bapak semua pada pagi hari ini baik-baik semua. Sehat? Sehat. Sehat. Semangat untuk belajar pada pagi hari ini? Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk lebih semangat kita pada pagi hari ini, mari anak bapak semua berdiri. Kita akan melakukan semangat dulu. Ya, akan bapak pantau. Tempo semangat. Semangat. Iya, duduk anak bapak semua. Silakan duduk. Anak bapak semua, siapa yang gak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk lebih hikmatnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasanya, mari kita membuka pelajaran kita dengan berdoa dulu. Coba ketua kelas, coba ucapkan doanya. Anak bapak semua, masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Masih. Tentang apa? Kelipatan. Tentang kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan. Siapa yang tahu? Kalau iya, siapa yang tahu kelipatan 2 berapa? 2, 4. Berapa lagi? 6, 8. Itu adalah kelipatan. Ya, berarti anak bapak masih ingat pelajaran kita yang telah lalu. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran baru, yaitu tentang tema 5. Tentang tema berapa? 5. Tema 5, subtema 1, pembelajaran kisah tentang apa? Pahlawanku. Subtema 1 yaitu tentang perjuangan pahlawanku. Pada pembelajaran kita pada hari ini, di sini ada 3 materi yang akan kita cakup. Yang pertama nanti ada pembelajaran bahasa Indonesia, yang kedua ada pembelajaran IPS, dan yang ketiga adalah pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, anak bapak semua, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, anak-anak bapak nanti
dengan membaca teks tentang penawarman, anak-anak Bapak semua dapat menjawab dari pertanyaan yang Bapak sampaikan. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks, peserta didik dapat menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang ketiga, dengan mengamati gambar yang akan Bapak sampaikan nanti, anak-anak Bapak mampu menganalisis peninggalan di masa Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian yang keempat, dengan melakukan diskusi, anak-anak Bapak nanti bisa mengetahui tentang pengaruh yang terjadi dengan adanya Hindu, Buddha, dan Islam pada masa lalu. Dan yang kelima, dengan melakukan percobaan nanti, anak-anak Bapak dapat menemukan sifat-sifat cahaya yang berhubungan dengan tempat. Dan yang terakhir, dengan melakukan percobaan tentang cahaya, peserta didik atau anak Bapak semua nanti dapat menghubungkan dengan penglihatan dengan tempat. Nah, anak Bapak semua, di sini Bapak mempunyai suatu gambar. Kelihatan? Kelihatan? Coba anak Bapak semua perhatikan gambar yang ada di depan. Coba diamati. Coba diamati bagus-bagus gambar yang Bapak tayangkan. Sudah? Sudah? Nah, Bapak mau tanya, gambar apa itu? Coba anak Bapak Siska. Iya, bagus. Yang pertama tentang apa? Menjenguk teman yang sakit. Yang kedua, siapa lagi? Coba anak Bapak Bunga. Mengamati kupu-kupu dengan kaca pembesar. Mengamati kupu-kupu dengan kaca pembesar. Iya, bagus. Mengamati kupu-kupu dengan kaca pembesar. Yang ketiga, membantu teman memasukkan buku. Iya, bagus, pintar anak Bapak. Jadi di sini ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar teman-teman yang lagi menjenguk teman yang sakit. Yang kedua gambar 2 berteman sahabat yang mengamati kupu-kupu dengan kaca pembesar. Nah, yang ketiga adalah membantu teman memasukkan ke dalam tasnya. Bapak tanya lagi, dari gambar yang Bapak tayangkan, sifat yang ada pada diri mereka itu sifat apa itu? Tolong menolong. Sifat tolong menolong. Tolong menolong itu sama dengan apa dia? Pahlawan. Iya. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah tentang pahlawan. Nah, Bapak, dari gambar ini kita tadi mengetahui bahwa perlunya tolong menolong. Tolong menolong perlu di dalam diri kita, baik sama teman kita, baik sama orang tua di rumah. Siapa yang pernah menolong orang tua di rumah? Ya, coba anak Bapak Joshua. Coba Joshua apa tadi? Mencuci piring. Menolong orang tua. Ya, bagus. Siapa lagi yang pernah menolong orang tua di rumah? Menyapu rumah. Bagus. Siapa lagi? Mengasuh adik di rumah. Jadi kita harus membantu orang tua di rumah. Mulai dari cuci piring, menyapu rumah, dan juga yang lain sebagai. Karena kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua kita. Dan kalau kita mau menolong, berarti kita juga sudah menjadi pahlawan. Iya, bagus. Di sini Bapak mempunyai suatu teks.
Tentang apa? Raja Purnawarman, yaitu Panji segala raja. Coba anak bapak semua perhatikan dan baca teks yang bapak sampaikan di buku anak bapak semua pada halaman yang ketiga. Di situ ada. Bapak kasih waktu 5 menit. Coba diamati dan dibaca. Ya, dibaca ya. Di sini Bapak mempunyai suatu teks. Coba perhatikan. Di dalam buku anak Bapak juga ada. Coba dilihat. Di halaman 3. Tentang apa itu? Raja Purnawarman. Panji segala. Coba anak Bapak coba dibaca, diperhatikan teks yang ada di dalam bacaan itu. Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca. Sehingga air bisa mengalir dan memenuhi kerajaan. Para petani Ya. Coba anak Bapak dibaca. Raja Purnawarman sangat memperhatikan Sudah? Sudah? Nah, kalau sudah, coba perhatikan ke depan. Dari teks yang anak Bapak baca dan anak Bapak amati, di sini teks ini tentang apa ini? tentang Raja Purnawarman segala raja. Raja Purnawarman, yaitu Panji segala raja. Ya, dari kerajaan mana dia? Kerajaan Tarumanegara. Dia raja dari kerajaan Tarumanegara. Bagus. Pada tahun berapa dia? 395 Masehi. Iya. Kemudian Bapak tanya lagi. Siapa yang tahu apa yang telah dibangun oleh Raja Tarumanegara? Tunjuk tangan siapa? Membangun saluran air. Bagus. Siapa lagi? Siapa lagi yang tahu apa lagi yang dibangun oleh Raja Tarumanegara? Coba, bunga apa lagi bunga? Memperindah aliran Sungai Cupu. Apa? Memperindah aliran Sungai Cupu. Iya, memperindah aliran sungai Cupu. Nah, apa lagi? Jasa Raja Tarumanegara siapa tahu? Apa lagi? Memberantas perampok. Ya, dia juga memberantas perampok. Ya, jadi itu adalah beberapa yang telah dilakukan oleh Raja Tarumanegara, yaitu raja pemerintahan apa? Raja Purnawarman di kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, di mana dia telah membangun air, yaitu saluran apa? Saluran air
Kemudian dia juga memberantas perampok dan juga dia mensejahterakan rakyat kerajaan. Itulah yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Dari yang kita pelajari pada saat ini adalah salah satu contoh kerajaan Hindu-Buddha yang ada di negara kita. Di sini juga Bapak mempunyai satu gambar. Coba perhatikan. Kelihatan apa Pak? Di sini Bapak mempunyai gambar tentang adanya beberapa kerajaan yang ada di Indonesia yang merupakan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Coba lihat, di bukunya juga ada. Coba perhatikan. Perhatikan Bapak semua. Sudah? Di sini Bapak akan memberikan. Ini ada LKPD kepada anak Bapak semua. Coba kita dibagi kepada dua kelompok. Kita akan berdiskusi dua kelompok. Coba kelompok Mawar dan kelompok Melati. Coba. Coba kelompok Mawar, coba disusun sini kelompoknya, kelompok Melati di sisi sebelah kiri Bapak. Coba bikin kelompoknya cepat-cepat. Kita berkelompok, kita kerjakan tugas kelompok kita. Cepat, susun kelompoknya. Dari yang Bapak sampaikan tadi, di sini ada LKPD yang Bapak berikan. Coba per kelompok dibaca. Perhatikan. Biar Bapak jelaskan tugas LKPD-nya. Coba perhatikan ya Bapak. Di dalam LKPD yang Bapak berikan, di situ anak Bapak diminta untuk menjelaskan apa saja kegiatan yang telah dilakukan oleh beberapa kerajaan. Tadi misalnya di sini ada Sultan Iskandar Muda, ada siapa lagi? Sultan Hasanuddin. Tuliskan kegiatan apa saja yang telah dilakukan mereka ketika mereka masih memimpin menjadi seorang raja. Ya, yang kelompok Mawar juga seperti itu, kelompok Melati juga seperti itu. Mengerti Bapak? Mengerti? Ya, coba dikerjakan. Sultan Hasanuddin dari mana dia? Apa yang telah dilakukan di dalam kerajaannya? Kemudian siapa lagi? Iskandar Muda. Coba tentukan apa yang pernah dilakukannya selama dia menjabat menjadi seorang raja.
kumpulkan, coba. Ya, bagus. Pintar kelompoknya. Baiklah Bapak. Coba dari kelompok Melati, siapa yang membacakan hasil diskusinya tadi? Coba di depan, anak Bapak Hanif. Ya, bagus. Pintar anak Bapak ini. Coba dibacakan. Ini hasil diskusi dari kelompok Melati. Coba dibaca. Coba dengarkan yang lain. Kelompok Bunga. Hasil diskusi dari kelompok Melati. 1. Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gowotawong. 2. Iya. Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Iya. 3. Raja Balaputra Dewa berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Iya, bagus. Jadi ini adalah hasil diskusi dari kelompok Melati. Katanya kerajaan-kerajaan yang pertama Sultan Hasanuddin itu adalah dari Kerajaan Gorontalo. Yang kedua Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Yang ketiga Raja Balaputra dari Sriwijaya. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok Melati ini. Coba anak Bapak semua perhatikan. Coba lihat Bapak ke depan. Ada nggak yang bersinar di badan Bapak? Ada. Apa itu? Lampu. Apa lagi? Cahaya. Ini adalah cahaya. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya ini kita belajar tentang cahaya. Anak Bapak semua tahu apa itu cahaya? Tahu. Apa saja yang bisa bercahaya? Lampu, senter, apa lagi? Matahari. Matahari bercahaya? Iya. Yang menerangi bumi kita ini apa? Di siang hari adalah matahari. Sehingga bumi kita terang benderang dipancarkan oleh cahaya matahari. Kalau malam hari apa yang bercahaya? Bulan. Apa lagi? Bintang. Apa lagi? Kalau kita di dalam rumah, dalam ruangan, hingga dilihat terang, apa yang memberikan cahaya? Lampu listrik. Itu adalah cahaya. Lilin juga bagus. Itu adalah cahaya lilin. Untuk pelajaran sekarang, nih coba lihat. Ada beberapa sifat-sifat cahaya. Apa? Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada 4. Ya, anak Bapak. Sifat cahaya ada 4. Yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Kemudian yang ketiga apa? Cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, yang kedua, yang keempat, cahaya dapat dibiarkan. Jadi itu adalah sifat-sifat cahaya. Cahaya yang menerangi tadi itu ada 4 sifatnya. Yang pertama adalah cahaya merambat. Yang kedua cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga dapat menembus benda bening. Yang keempat cahaya dapat dibiarkan. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Kita akan mempraktikkan dengan sifat-sifat cahaya yang ada di yang telah Bapak jelaskan tadi. Ya, di sini coba anak Bapak semua berdiri ke depan. Coba ke depan semua. Tadi cahaya merambat lurus. Coba ini kita praktekkan. Kita lakukan percobaan dengan cahaya merambat lurus. Coba anak Bapak
ketika coba lihat, coba kelihatan. Kalau misalnya, coba perhatikan. Ya, kalau kita lihat kelihatan cahayanya, ini menandakan cahaya itu merambat lurus. Kalau misalnya, coba Bapak geser sedikit ke sini, lurus lubangnya? Tidak. Bisa kita lihat cahayanya? Bisa? Tidak bisa. Kemudian Bapak mempunyai senter. Ini apa ini? Senter. Ya. Coba anak Bapak perhatikan dari situ. Ya. Kalau Bapak tembak dari sini, cahayanya kelihatan cahayanya? Kelihatan. Coba anak Bapak geser. Coba Nanda geser ini ke tengah. Masih tembus? Masih tembus? Tidak, karena sudah tidak lurus lagi. Ini adalah contoh dari cahaya itu merambat lurus. Yang kedua, apa tadi? Cahaya dapat dipantulkan. Coba kita lakukan praktek. Coba dua. Coba Hanif. Coba kita buktikan, perhatikan yang lain, perhatikan. Coba apakah benar cahaya itu dapat dipantulkan? Coba. Coba perhatikan, kemana ditembakkan cahaya? Ke kaca. Ya, ke cermin. Cahayanya akan memantul. Ini menandakan cahaya itu dapat dipantulkan. Ya, ketika ini tadi cahaya kita tembakkan ke cermin, maka dari cermin itu akan memantulkan cahaya keluar cermin, menandakan cahaya dapat dipantulkan. Coba anak Bapak semua, tadi kita sudah melakukan praktek percobaan tentang apa? Cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Sekarang masih ada dua lagi. Yang pertama, cahaya dapat menembus, cahaya dapat dipantulkan. Sekarang masih ada dua lagi. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, dapat dibiaskan. Kelompok mawar, coba lakukan percobaan. Nih Bapak buat, ini kelompok melati. Coba anak Bapak kelompok mawar dan kelompok melati, coba perhatikan. Di situ ada pertanyaan. Di situ ada pertanyaan. Nah, untuk sifat-sifat cahaya yang berikutnya, yang mana tadi ada dua lagi yang perlu kita praktekkan. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Dapat menembus benda bening. Yang kedua, yang ketiganya apa? Cahaya dapat dibiarkan. Cahaya dapat dibiarkan. Di sini Bapak ada tugas. Tugas per kelompok, tugas untuk mawar. Coba perhatikan. Ini ada lembar pertanyaan. Kegiatan yang akan anak Bapak lakukan. Yang pertama di sini, coba kelompok melati. Ya, kelompok melati, coba amati pertanyaan ini. Apa yang terjadi ketika air dalam gelas dimasukkan satu buah pensil? Coba lakukan percobaan. Apa yang terjadi? Coba diamati. Kemudian yang kelompok mawar. Di sini Bapak mempunyai
Plastik ini adalah benda bening. Coba lakukan percobaan ketika cahaya kita tembakkan ke benda bening, apa yang terjadi? Coba lakukan. Coba tuliskan hasil pengamatannya. Coba, apa yang terjadi? Nah, coba dikumpulkan, sudah siap kan? Hasil percobaan yang dilakukan coba dikumpulkan biar kita diskusikan. Coba. Sudah? Coba kelompok Mama, siapa yang membacakan hasil diskusinya? Coba. Coba dengarkan, ini kelompok Mawar membacakan hasil diskusinya. Menimbulkan cahaya senter yang diarahkan ke benda bening tempat tembus. Iya, jadi kelompok Mawar katanya menyimpulkan ketika senter ditembakkan ke cahaya bening, maka cahayanya akan tembus. Ya, kelompok Melati lagi. Mana tadi kelompok Melati? Coba. Siapa bacakan? Coba. Bunga, anak bapak Bunga, coba ke depan bacakan hasil diskusi tadi. Hasil yang dimasukkan ke dalam terlihat patah. Ya, kata kelompok Melati, pensil yang kita masukkan ke dalam gelas maka akan terlihat patah. Apakah? Tetapi itu adalah pembiasan cahaya. Jadi itulah hasil daripada percobaan yang kita lakukan pada hari ini. Nah, sebelumnya mari kita simpulkan. Mari kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi di dalam berkeluarga, di dalam hidup, apa yang perlu bagi kita? Kita perlu apa? Tolong. Di mana saja kita perlu tolong menolong? Di rumah, di sekolah, di mana? Di mana saja kita harus tolong menolong. Sebenarnya ada jiwa pahlawan. Yang kedua, siapa-siapa saja tadi raja yang telah bersusah payah memperjuangkan rakyatnya. Kerajaan apa saja tadi? Munawar. Siapa lagi? Sultan Hasanuddin. Apa lagi?
adalah kerajaan Hindu Buddha yang memperjuangkan rakyat agar makmur. Yang ketiga, coba siapa yang tahu apa-apa saja tadi sifat cahaya? Cahaya dapat menembus benda bening, bagus. Yang kedua apa lagi? Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya bisa tembus. Tembus benda bening, ya masih yang nomor tadi bagus. Apa lagi? Cahaya dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan. Yang terakhir dapat merah baturut. Jadi anak bapak semua, sifat-sifat cahaya itu ada yang pertama cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua Cahaya dapat menembus benda bening. dapat menembus benda. Yang ketiga dapat. Anak bapak satu lagi, anak bapak jangan lupa belajar di rumah ya. PR-nya nanti yang sudah bapak kasih tadi coba kerjakan di rumah, kumpulkan besok ya. Ya. Nah, tadi sebelumnya anak bapak semua jangan lupa jaga protokol kesehatan. Ingat yang pertama apa? Cuci tangan dimanapun berada. Yang kedua apa? Menjaga jarak dengan teman. Yang ketiga pakai masker dimanapun kita pergi. Ya, Bapak, karena evaluasinya sudah dikumpulkan, jadi mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak bapak semua dapat mengerti. Dan mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah